progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, yang sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Uli Niko Afinta, Hadratul Kiram Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana, yang kami hormati Wakil Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Fia Selamat Hadi, beserta pengurus Bayangkari Daerah Jawa Timur, yang kami hormati Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Ira M. Aris, beserta seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Bayangkari sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang se-Daerah Jawa Timur beserta pengurus, para kepala sekolah, guru, karyawan Sekolah Kemala Bayangkari Cabang se-Daerah Jawa Timur yang mengikuti acara ini secara virtual dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat bermuajalah bersama dalam acara pengajian bidang keagamaan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur dengan tema peran guru dalam penguatan spiritual siswa di masa pandemi COVID. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan bersama-sama Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratil fi barokatil Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, yang mana dalam kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibu Ira M. Aris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur dan juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Uli Niko Afinta. Kemudian yang kami hormati Ustadz Nur Maulana, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu para pengurus Bayangkari Daerah Jawa Timur, dan juga ibu-ibu para pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur. Yang saya hormati dan sayangi pula ibu-ibu para Ketua Bayangkari Cabang, Ketua Pengurus Bayangkari, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang se-Daerah Jawa Timur beserta pengurusnya, para guru-guru, para kepala sekolah, dan juga para karyawan di lingkungan Sekolah Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan kesehatan, memberikan hidayah kepada kita semua untuk dapat terlaksananya acara pada siang hari ini.
Tidak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, yaitu Ibu Uli Niko Afinta yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Dan juga beliau telah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang se-Daerah Jawa Timur beserta pengurusnya yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kemudian acara pada hari ini juga masih berdekatan dengan Maulid, hari besar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita akan menyambut Hari Pahlawan dan Hari Guru. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah berjasa dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Pengajian kita pada hari ini bertema tentang peran guru dalam penguatan mental spiritual siswa di masa pandemi. Hal ini berkaitan erat dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh siswa dan guru di sekolah pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang selama ini hanya melakukan pembelajaran secara online, sehingga guru dan siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung. Apalagi bagi siswa baru mungkin akan merasa asing dengan situasi sekolah tatap muka, sehingga perlu bagi guru untuk dapat menghadapi, membantu dan memandu anak-anak agar terbiasa kembali sekolah bertatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan untuk perlindungan diri masing-masing. Tidak terasa sudah hampir 1 semester kita jalani persekolahan di tahun pelajaran 2021-22 ini. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga kegiatan belajar mengajar ini akan terus berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Nur Maulana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ceramah tausiah bagi kita semua, sehingga kita memiliki pedoman dan dalam membimbing siswa untuk penguatan mental mereka. Semoga apa yang disampaikan Ustadz pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang mengikuti pengajian pada hari ini. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang se-Daerah Jawa Timur untuk menindaklanjuti himbauan pemerintah tentang pemberian vaksin kepada anak-anak mulai berusia 6 tahun. Berkenan kiranya para Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang untuk menyampaikan kepada para penasihat Yayasan Kemala Bayangkari Cabangnya agar membantu dan memfasilitasi pelaksanaan vaksin bagi siswa-siswi di sekolahnya, bagi siswa-siswa yang telah memenuhi syarat minimal 6 tahun. Kemudian demikianlah sambutan saya dalam acara pengajian pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus yang telah melaksanakan kegiatan ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan acara inti pada siang hari ini yaitu ceramah agama yang akan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana. Namun sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu biografi beliau. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 20 September 1974. Beliau lulusan dari Pesantren An-Nada Makassar, lulus di tahun 1994 sebagai guru agama Islam di SD Mangkura dan guru Islam Atirah dan Pesantren An-Nada. Beliau juga mengisi di beberapa channel TV, yaitu di Islam Itu Indah, Sahur Itu Indah, dan Happy Show. Langsung saja kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan ditutup dengan doa bersama oleh Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanal bil kat wa tan parjibil qarat bila wajatun al barakat usul hawatin wa yustas kalgam karimi ala al-wasabi fi kulamatin wa naqasim dari kulli ma'lum laka. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita sama-sama memuji dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Memuji Allah atas apapun yang kita rasakan, kita nikmati. Ada nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kebersamaan, nikmat berbahagia, nikmat berbagi, apapun. Dan sama halnya dengan hari ini kita sama-sama pengajian bersama untuk seluruh Kepsek, guru dan karyawan sekolah Kemala Bayangkari se-daerah Jawa Timur. Untuk itu pertama-tama juga saya juga sangat bersyukur karena kenapa? Yang namanya nikmat itu bagaimana kita mengakui nikmat itu sebenarnya. Karena nikmat itu sudah ada, tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu. Makanya ada namanya sehat walafiat. Sehat itu berfungsinya anggota tubuh, walafiat itu adalah kesehatan yang dimanfaatkan. Masya Allah, tabarakallah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karena beliaulah kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita berkumpul. Terlebih dahulu juga saya juga salam hormat kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Masya Allah, tabarakallah. Ya luar biasa, Bapak Irjen Pol Dr. Niko Afinta, SIK, SA, MH. Ini buat anak-anak, guru-guru dan semuanya. Ini kita belajar dari beliau yang luar biasa. Kalau kita lihat ini, Bapak Kapolda kita adalah Bapak yang tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Utul ilmu derajat, akan diangkat beberapa derajat jika orang menuntut ilmu. Dan ingat, raihlah dunia ini dengan ilmu. Ini luar biasa. Pak Kapolda kita, semoga kita doakan jadi profesor ya, karena di atasnya doktor adalah profesor. Nah, terima kasih banyak. Dan sedikit banyaknya juga pasti ada andil sosok ibu, pendamping istri tercinta yang alhamdulillah bisa membuat tenang Pak Kapoldanya. Ibu Ketua Bayangkari daerah Jawa Timur sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari daerah Jawa Timur, Ibu Uli Niko Apinta. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, makasih banyak ya. Untuk kesekian kalinya, saya tidak bosan-bosannya untuk bisa bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak atas undangannya. Apalagi tema hari ini sangat dekat dengan saya, karena saya adalah sosok pengajar, sosok guru. Jadi saya juga merasakan bagaimana derita seorang guru, tantangan seorang guru, dan gimana ya, suka duka menjadi seorang guru. Apalagi yang namanya guru itu berhadapan langsung dengan anak yang dalam artian anak ini adalah anak orang yang Allah titipkan kepada diri kita untuk dijadikan anak yang berguna dan bermanfaat. Makasih banyak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Dan begitu pula Ibu Wakil Ketua Bayangkari daerah Jawa Timur, Ibu Fia Slamet. Assalamualaikum Ibu Fia Slamet.
Iya, makasih banyak. Masya Allah, tabarak. Ibu, makasih banyak ya Bu. Salam juga buat Bapak ya Bu. Ya, Ustaz, Ya, terima kasih. iya makasih banyak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Sosok dua si Joli ya. Saya katakan dua si Joli. Ibu ketua sama wakil yang sangat bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena ternyata Bayangkari ini bukan hanya mengurus ibu-ibu, bagaimana rumah tangga ibu-ibu itu baik, tenang, tapi juga bagaimana bersifat sosial, ternyata luar biasa. Karena membawai begitu banyak kebaikan. Karena yang namanya ilmu itu penting. Seperti menjadi ibaratnya ya pengayom ataupun membantu dari pihak sekolah, utamanya sekolah Bayangkari di sedaerah Jawa Timur. Ini kalau bisa tahu Ibu Ketua, maaf izin, ada berapa sekolah? Ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Waalaikumsalam. Ini Ya. jumlahnya berapa Ibu? Jumlah banyak Ustadz. Oh gitu. 149. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, 149. 149. Iya. Masya Allah. Jadi dari PAUD ya. Oh, dari PAUD. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ada 2 SLB juga Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku di bawah nih batik ini. Langsung kepake. Kemarin aku pakai kemana-mana juga. Ada juga makasih banyak dari pihak yayasan ya, bawa kotakan besar, isinya banyak banget. Makasih. Itu semua ini Ustadz ya dari anak-anak. Kemudian Dari anak-anak. UMKM-nya Ibu-ibu Bayangkari Ustadz. Iya, itu Lukisannya juga lukisan anak sekolah SLB Ustadz. Semoga berkenan, cocok. Ada lukisannya juga bagus banget. Aku langsung pajang ini. Makasih banyak. Banyak Ustadz, guru karyawan mungkin sekitar 1.100. 1.100. Kemudian kalau murid ya hampir 10.000 ya, agak menurun sedikit kan dibanding tahun lalu. Tapi alhamdulillah bertahan lah ya kami. Ya, karena sebenarnya dalam mendidik itu sangat penting Ibu, karena makasih banyak, karena ini akan generasi pelanjut, pengisi masa depan, kemudian baik tidaknya masa depan bangsa ini tergantung dari anak-anaknya. Makasih banyak. Iya, luar biasa. Dan ternyata ngajak membuat sekolah SLB juga itu luar biasa loh. Jadi harus punya keterampilan, keluar harus dari ya SMK, SLB harus bisa minimal mandiri untuk hidup dan sedikit mungkin bisa bertahan lah gitu ya, bisa kalau beberapa sih memang sudah bisa sampai mandiri Ustadz gitu ya. Itu. Bahkan menjadi pegawai negeri, pegawai swasta gitu ya. Masya Allah. Jadi ada bimbingan sampai ke tahap-tahap itu ya Bu? Iya, sampai harapannya mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan untuk memang anak kebutuhan khusus nantinya yang memang mampu bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Minimal punya keterampilan yang dapat dikerjakan sendiri di rumah. Seperti kalau menjahit, terus yang lain-lain itu kan bisa dilakukan di rumah ya, nggak harus bekerja di luar rumah gitu. Oke. Makasih banyak Ibu, informasinya luar biasa, sangat detail banget dan singkat dan jelas. Ya. Nah, terbanyak Ustadz itu tingkat PAUD Ustadz, ada 100 sendiri ya. Basicnya Yayasan Kemala Bayangkari, Sekolah Kemala Bayangkari itu PAUD ya. Jadi pendidikan dasar ya memang paling penting untuk meletakkan dasar-dasar moral, kemudian nanti selanjutnya itu kan memang di tingkat dasar itu PAUD ya, harapannya nanti juga mereka dapat siap mampu sekolah di sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tinggi. Ya. Itu kira-kira seperti itu Ustadz. Ya, makasih banyak Ibu. Jadi buat kita semua nih, para guru, kemudian karyawan Sekolah Kemala Bayangkari dimanapun berada, se-daerah Jawa Timur, dan tadi kita sudah dapat arahan singkat dan jelas. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita percaya diri, mandiri, bahkan bisa kreatif. Nah, dalam hal ini juga, saya juga mau menyapa juga ya, Ibu Wakil Ketua Pengurus Yayasan. Kalau Ibu Ketua
Ibu dengan 2 ketua ya, ketua Bayangkari sekaligus ketua pengurus yayasan ya Ibu. Nah, aku mau sapa juga Ibu Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Ira M. Aris. Assalamualaikum Ibu. Ibu Ira. Iya, makasih banyak. Jadi kalau berbicara, nah ini kali ini kita masuk kajian ya. Mohon izin, saya langsung aja karena kita dibatasi waktu. Saya cuma dikasih kesempatan 1 jam. Saya sih berharap 2 jam, tapi gimana ya? Kasihan ibu-ibunya. Nah, gimana peran guru? Sekali lagi, peran guru dalam penguatan mental spiritual siswa di masa pandemik. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana peran guru, yang pertama peran guru adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Jadi sosok guru itu menjadi suatu kebanggaan sosok murid. Saya rasa, mohon maaf ya, kita sepakat bahwa anak itu lebih mendengar kata guru daripada kata orang tua. Sekali lagi, kita sepakat bahwa anak itu lebih dengar kata guru dibanding kata orang tua. Kalau gurunya pasti cepat. Kata guru saya gini, kata ibu guru begini, kata ibu guru begini, itu lebih cepat. Karena kenapa? Posisi sosok seorang guru yang diidolakan, sekali lagi, diidolakan, dibanggakan oleh seorang anak. Makanya peran guru ini sangat penting. Sekali lagi, peran guru itu sangat penting. Maka tidak ada salahnya ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, berjalan. Guru kencing berjalan, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid kencing menari-nari. Kemudian guru kencing menari-nari, akhirnya murid mengencingi gurunya. Jadi hati-hati dengan pepatah ini, artinya jadi pembelajaran buat kita, karena guru itu adalah bentuk kemuliaan. Makanya makasih banyak Bapak dan Ibu guru, karena saya lihat ini, alhamdulillah ada juga hadir Bapak-bapak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, jadi ini kebuka juga ya semuanya yang hadir hari ini, luar biasa, 442. Masya Allah, ini luar biasa, ribuan yang hadir. Kalau saya bilang ribuan, karena satu Zoom aja ini ada beberapa orang yang ikut serta. Yang jelas, sosok guru itu menjadi teladan. Itu yang paling penting, teladan. Karena, mohon maaf, guru bisa jadi lupa dengan murid-muridnya karena sekian banyaknya, tapi murid tidak akan bisa lupa dengan sosok seorang, sekali lagi, sosok seorang guru. Sosok seorang guru. Maka, guru itu bagian daripada apa? Menjadi teladan, bahkan guru itu menjadi inspirasi buat sosok seorang anak. Aku mau jadi, bahkan ada anak murid berkata begini, aku akan mau seperti Pak Guru. Aku mau jadi guru, aku mau jadi seperti. Bahkan ada bisa jadi, ada sosok anak yang memeluk gurunya, yang menjadikan gurunya adalah idolanya, superhero-nya, bahkan menjadi orang tuanya sendiri. Nah, Bapak Guru dimanapun berada, Bapak Ibu Guru, ketahuilah, jadi mohon maaf, titel menjadi orang mulia itu dan menjadi titel seorang guru, itu luar biasa, luar biasa. Makanya tepat sekali, ini para pengurus, Ibu pengurus Bayangkari se-Jawa Timur, lebih khusus Ibu Ketua, sama wakil, sama anggotanya, ini atas apa yang kita lakukan, mungkin maaf ya, kita tidak ada waktu untuk mengajar. Tapi bagaimana kita menyiapkan waktu untuk mengurus, sekali lagi, mengurus hal kebaikan. Dan ada juga nih, mohon maaf, guru ini menjadi penguat, karena kenapa? Karena guru ini mengajar. Ya, jadi bukan hanya sebagai teladan, inspirasi, tapi guru itu menjadi apa? Menjadi sosok yang pengajar, yang mengajarkan, yang menginformasikan. Sekali lagi, baik tidaknya murid itu tergantung dari gurunya juga. Dengan siapa dia berguru. Nah, kita ingat kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, yang dalam hal ini, alhamdulillah, disuruh cari guru. Disuruh cari guru. Dan banyak lagi kisah-kisah teladan yang bisa kita ambil pembelajaran tentang kemuliaan sosok seorang guru. Apalagi gini, bukan hanya mengajar, tapi ada satu kalimat lagi yang sangat penting. Betul kata tadi Ibu Ketua, bahwa ada namanya mendidik.
mendidik itu lebih hebat loh. Karena mendidik itu bagaimana membentuk karakter anak, apalagi di masa pandemik ini tantangannya luar biasa. 1,5 tahun kita berada dalam sekolah online, dan alhamdulillah baru beberapa saat ini alhamdulillah kita sudah mulai tatap muka. Jadi bagaimana suasana baru, sekali lagi suasana baru. Jadi bagaimana mendidik anak itu menjadi jauh lebih baik. Karena kenapa? Ini bekal, sekali lagi bekal inilah yang digunakan anak-anak kita untuk menjalani masa depannya. Makanya sosok anak itu tergantung dari gurunya. Makanya di dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra-nya itu dibaca 4 kali. Iqra, 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 Iqra. Kenapa 4 kali? Iqra itu membaca. Jadi membaca itu ada 4 tahap. Ada membaca untuk memahami teksnya. Jadi kemudian membaca tulisan, membaca memahami isi kandungannya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan atas apa yang dibaca. Jadi mengamalkan atas apa yang dibaca. Kemudian bentuk bagaimana kita bisa mencintai atas apa yang kita baca. Jadi sebenarnya ada 4. Iqra di sini kenapa 4 kali malaikat Jibril menyebut Iqra 4 kali? Karena Iqra 4 kali ini isinya adalah bagaimana kita memahami tulisan, memahami isi kandungan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isinya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bentuk kecintaan atas apa yang kita pelajari. Ya, guru-guru itu sangat istimewa. Saya rasa orang tua murid sudah merasakan bagaimana penderitaan sosok seorang guru di kala pandemik, di mana anak-anak itu belajar di rumah, daring di rumah, dengan resiko yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, bahkan emosi yang luar biasa yang dirasakan orang tua. Dan inilah yang dirasakan sosok seorang guru. Nah, perlu kita ketahui karena saya juga seorang guru, guru itu bebannya luar biasa. Bebannya luar biasa, karena kenapa? Membuat materi, mencari bahan, materi, kemudian membuat soal latihan, kemudian memeriksa hasil ujian, kemudian menilai lagi. Setelah menilai, mempertanggungjawabkan untuk hasilnya, untuk kedepannya. Jadi itu luar biasa. Bahkan membuat soal itu, buat dulu kisi-kisi, lihat bang soal dan sebagainya. Itu luar biasa. Ibu-ibu, guru, bapak guru pasti merasakan apa yang kita rasakan kan, Bu? Jadi betul-betul guru itu harus siap. Makanya kita ini enaknya karena dibawa naungan Bayangkari. Ya, dibawa naungan Bayangkari yang ada pengurus, ada ketua yayasan, ada pengurus, ada anggota semua. Inilah yang senantiasa memikirkan kita. Jadi jangan pernah kecewakan para pengurus Bayangkari. Kemudian jangan juga kecewakan orang-orang yang memberi amanah kepada diri kita, dan termasuk jangan pernah mengecewakan yakni orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada diri kita. Karena mereka terus terangnya ada orang tua yang mau terima beres saja dari gurunya. Sekali lagi, karena mohon maaf, ada lagi amanah yang lebih besar, yakni amanah yang anak-anak Allah titipkan berupa anak-anak pada diri kita. Ingat, mohon maaf, tidak ada anak bodoh. Konsep pendidikan itu tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak bodoh. Yang ada karena tidak diberitahu. Dan konsep berikutnya, tidak ada anak nakal. Yang ada karena kurang perhatian. Kenapa ada anak nakal? Karena mencari perhatian. Dia manjat kiri kanan. Sebenarnya dia manjat-manjatnya itu untuk menunggu ditegur. Untuk supaya mengalihkan perhatian. Jadi sebenarnya seperti itu. Makanya mohon maaf harus saya sampaikan ini, bahwa peran guru itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mendidik anak orang. Memperbaiki anak orang. Memasukkan ilmu padanya. Dan mereka tidak tahu bagaimana perasaan kita sebagai guru. Bahkan ada guru yang mungkin sakit, tetap datang mengajar. Mungkin ada masalah di rumah tangganya,
masih tetap hadir di sekolah dengan muka yang tersenyum, muka bahagia, itu luar biasa. Makasih banyak kepada seluruh pengurus Yayasan Bayangkari yang alhamdulillah dalam hal ini ada Ibu Ketua. Makasih banyak Bu. Karena guru-guru itu harus berhadapan di hadapan muridnya itu kelihatan indah, kelihatan baik, padahal mereka bukan malaikat. Mereka bukan malaikat. Mereka ada nafsu, mereka ada letih, mereka ada ngantuk. Tapi bagaimana berada di hadapan anak-anak itu lebih hebat, lebih kuat, lebih kuat. Makanya peran sosok seorang guru itu teladan, inspirasi, pengajar, pendidik, kemudian apa? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Mempertanggungjawabkan atas ilmu yang diberikan. Bagaimana sosok guru itu memberikan pemahaman kepada anak didiknya supaya tidak salah memahami pembelajaran. Sekali lagi, menunjuk, mengajarkan yang buruk itu menyesatkan sehingga membahayakan anak didik. Dan guru, alhamdulillah, yang namanya guru itu luar biasa. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maka mereka mengasah ilmunya, berbagi ilmu, jadi mencari pengalaman-pengalaman dari teman-temannya. Jadi Bapak Ibu guru jangan berhenti untuk belajar juga. Bukan berarti karena kita sudah guru kita tidak belajar. Ya, saya sampai saat ini masih belajar juga. Karena kenapa? Kadang-kala posisi kita tidak hanya mengajar langsung, tapi bagaimana kita bisa berhadapan dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena guru itu adalah bagian daripada membentuk anak. Karena 4 yang membentuk anak. Apa yang membentuk anak? Yang pertama yang membentuk anak adalah ayah. Ayah itu penanggung jawab. Maka ada kalanya guru menjadi sosok ayah dalam diri seorang anak. Dalam diri seorang anak. Bahkan guru itu menjadi ibu buat anak-anaknya, anak-anak didiknya. Jadi kadang-kala apa? Kalau penanggung jawab, pemberi kasih sayang. Jadi guru, mohon maaf, mengajar kepada murid, bukan karena persoalan satu anak yang bermasalah, sehingga satu kelas jadi masalah. Sekali lagi, kalau saya dulu waktu ngajar di sekolah itu, mohon maaf, saya harus menguasai dulu kelas. Memusatkan perhatian anak-anak pada diri kita. Kemudian, kalau ada anak nakal, secara khusus mungkin kita bukan menghakimi, menjelekkan di hadapan orang banyak. Tapi bagaimana kita lebih dekat kepada mereka untuk memperbaiki dia. Mungkin ada persoalan dan sebagainya. Ini memang tantangan seorang guru. Karena anak itu dibentuk oleh 4, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang mewarnai. Lingkungan yang mewarnai. Maka tidak ada salahnya kita sebagai sosok guru, bagaimana kita maaf, menjadikan lingkungan yang di sekitar anak itu menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Nah, apalagi yang berikutnya, sekolah yang mengisi. Nah, ini menarik sekali karena kita dapat bantuan, bimbingan dari Ibu Ketua Bayangkari, sekaligus Ketua Yayasan Bayangkari daerah Jawa Timur, khusus untuk seluruh sekolah Kemala Bayangkari. Artinya apa? Kita enak ada yayasan. Kita enak ada tempat kita curhat. Jadi saya rasa Ibu Ketua bersedia kok di tempat curhat. Ya Ibu ya. Ibu Ketua, mohon izin. Selamat siang Bu, mohon maaf. Ya, siang Ustadz ya. Ya, jadi Ibu, saya rasa Ibu siap kan di tempat curhat
oleh guru-guru. Ya Bu ya? Ya, selama ini kan kita juga ada pertemuan Ustadz. Jadi pastinya Ada pertemuan. dengan pengurus cabang dulu ya. Terbatas kan selama ini karena pandemi Ustadz. Jadi memang sulit untuk kita bertemu secara langsung, tetapi ada pengurus di cabang dulu Ustadz ya. Oh gitu, Jadi ada pengurus cabang. cabang dulu ya. Kemudian saya tidak bisa tentu bertemu langsung kecuali saya berkunjung, tetapi juga tidak bisa semua daerah saya kunjungi karena ada 38 kota di Jawa Timur. Masya Allah, tabarakallah. Ya, belum semua saya kunjungi Ustadz gitu ya. Dan tentunya oleh karena protokol kesehatan ini terbatas waktu dan kesempatan, tetapi bisa kita ada grup WA grup minimal ya, dan saya ada di situ juga. Jadi solusi kalau ada permasalahan Ibu, Ya bisa langsung ataupun bisa di dalam grup gitu ya. Namun secara struktur itu sudah ada yang lebih banyak bertemu adalah dengan pengurus di cabang dulu. Ada ketua Yayasan Kemala Bayangkari di cabang ya, di kota tersebut. Nanti apabila tidak dapat diselesaikan, apabila ada permasalahan dapat konsultasi atau disampaikan juga ke pengurus di daerah ya. Ataupun langsung dua-duanya pun itu sering kami lakukan apabila ini kasus-kasusnya urgent gitu ya. Khusus seperti himbauan kami ke vaksinasi kemarin juga kan, vaksinasi untuk anak-anak ya. Kami yang tercepat Ustadz di Jawa Timur, anak-anak sekolah Kemala Bayangkari. Wah, alhamdulillah. Terima kasih juga responnya dari semua ketua Bayangkari atau YKB cabang, dibantu dengan Pak Kapolresnya. Dan harapannya nanti juga untuk yang anak di atas 6 tahun dapat segera divaksin. Teknik yang digunakan supaya, maaf Ibu izin, teknik yang digunakan sehingga program ini bisa berhasil, caranya gimana? Gimana Pak Ustadz? Untuk teknik yang digunakan, cara yang digunakan ini sehingga ini target bisa memenuhi, bahkan bisa berhasil, gimana Bu? Untuk vaksinasi, ya. Vaksinasi. Jadi salah satu keberhasilan dari pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas adalah adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini untuk menjamin para guru, siswa dan keluarga di rumah tentunya ya. Karena setelah mereka bersekolah tentunya akan kembali, harapannya si anak-anak ini pulang tetap sehat dan tidak membawa penyakit ke rumah. Demikian juga guru kan akan bertemu dengan keluarganya yang lain. Jadi yang kami vaksin bukan hanya si murid juga, apabila orang tua belum tervaksin, kami vaksinkan orang tua bisa. Bisa. Selama ini begitu. Jadi untuk syarat kalau mau cepat masuk sekolah dan lancar sekolahnya, tidak terhambat oleh karena ada klaster sekolah gitu ya. Kami minta data-data murid, keluarga guru, karyawan, sampai keluarga orang tua murid. Nah, kami juga bantu Ustadz di sekolah-sekolah tersebut sehingga harapannya ya bisa segera sekolah minimal ya tatap muka itu bisa dilaksanakan hampir 100% murid, meskipun tentu tidak selama seperti dulu sebelum pandemi. Alhamdulillah Ustadz banyak dibantu juga dengan para Kapolres, suami ibu-ibu, ketua YKB cabang ya. Jadi kan itu salah satu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tatap muka ya. Karena tentunya sudah tidak sabar semuanya bisa masuk sekolah seperti itu. Ya. Itu anak saya Ibu, saya lihat contoh anak saya. Itu mau sekolah tatap muka kayak hari Lebaran besoknya. Saya rasa itu juga keinginan dari semua orang tua murid ya, Ustadz. Betul. Jadi pembelajaran apalagi secara spiritual itu juga perlu sentuhan bertemu langsung tentunya ya. Ya, bukan hanya melalui, meskipun ya kita bisa bertemu secara online, tetapi tentu ada beberapa keterbatasan khususnya di daerah-daerah yang memang agak sulit sinyal, kemudian kondisi ekonominya terbatas, tidak semua anak punya satu gadget ya. Gitu. Itu solusinya gimana Ibu dengan kendala yang terjadi guru? Kan ini kan permasalahan yang dirasakan oleh guru itu ketika seperti maaf sinyal, kemudian
keterbatasan kemampuan untuk memiliki gadget, atau ada gadget tapi mereka memiliki banyak anak, gimana? Kalau guru-guru kita fasilitasi kan, tentunya Iya. dari yayasan ya. Kalau untuk orang tua murid yang memiliki keterbatasan secara ekonomi ataupun sinyal yang kurang baik ya, ya mau tidak mau kita mix selama ini. Oh Jadi gitu. mengumpulkan tugas, mengembalikan tugas gitu ya, Oh tentunya gitu. dengan protokol kesehatan mengembalikannya ke sekolah jadi dibatasi atau dengan perjanjian. Khususnya anak-anak mungkin yang mengalami kesulitan atau problem, tetaplah itu harus dipanggil ke sekolah ya. Mungkin dengan sentuhan bertemu langsung kan pastinya beda ya, Ya, betul. daripada hanya secara online, khususnya anak-anak yang memang masuk pada awal masuk sekolah sudah langsung pandemi, misalnya kelas 1 SD langsung pandemi. Iya, kemarin betul, TK kelas 1 langsung SD pandemi, tugasnya. itu kan belum pernah tahu rasanya sekolah ya, Ustadz ya, begitu kan gitu ya. Nah, itu tetap kita laksanakan juga. Jadi rasanya sulit ya kalau mau langsung 100%, tetapi itu harus kita atasi solusi dengan seperti itu. Jadi ya asal dengan protokol kesehatan yang ketat, ya selama ini alhamdulillah guru, murid, orang tua sehat-sehat semua di 38 kota. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Nanti Ibu makasih banyak. Ini ya. luar biasa loh. Ibu langsung memberikan solusi. Karena kenapa? Karena ternyata sekolah di masa pandemi ini tantangannya itu medianya, sinyalnya, kemampuan. Kemudian ternyata, tapi kita sebagai orang-orang yang berada di masa pandemi ini tetap tidak boleh berputus asa. Sekali lagi, karena dosa terbesar, dosa tertinggi itu ketika kita putus dari rahmat, putus dari harapan. Tidak boleh. Kita tetap berbaik sangka. Kemudian jadi kepada semua guru, ini tadi kita sudah dengarkan paparan dari Ibu Ketua tadi. Makasih banyak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ini masukan solusi yang luar biasa. Bagaimana ketika ada permasalahan tidak langsung di sosial media menyampaikan orang, kemudian bergibah, bergosip dan sebagainya, atau marah atau emosi dan sebagainya, tapi ada ruang di mana kita bisa mencari solusi. Dan adanya tadi ada cabang, ada pusat dan sebagainya. Itu. Makasih banyak Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Luar biasa, senang rasanya karena Ibu ini aktif. Masya Allah. Ini karena saya tahu, karena Ibu merasakan, memposisikan Ibu sebagai orang tua sekaligus ketua yayasan. Karena guru bisa jadi lebih lama daripada orang tua. Kita berbicara non pandemik ya. Jadi kalau sebenarnya kalau guru itu bisa jadi bukan hanya sebagai panutan sehingga anak itu kayaknya lebih mendengar kata guru, tapi memang ada kalanya guru lebih dekat dengan murid karena durasi waktu yang banyak, pertemuan yang banyak. Ketimbang orang tua mungkin ketemunya, mohon maaf ya, apalagi tugasnya kayak polisi yang mungkin untuk ketemu anak jarang-jarang, ketemu anak apalagi anaknya gimana sih udah sendiri. Tapi guru lah yang paling banyak untuk bertemu. Makanya Bapak Guru, Ibu Guru, makasih banyak atas waktu yang diberikan kepada anak karena memposisikan diri sebagai orang tua. Karena guru sekali lagi adalah orang tua yang melahirkan ilmu. Jadi ada orang tua yang melahirkan jasad tubuh kita, yakni orang tua kita, yakni ayah ibu. Tapi ada orang tua yang melahirkan ilmu kita. Siapa itu? Guru-guru kita. Makanya ukuku Ustadz lau tabolahu. Berdosa kepada guru itu tidak ada tobatnya karena saking mulianya. Maka sosok seorang guru, mohon maaf, tidak boleh mendoakan keburukan terhadap anak. Semarah-marahnya kita kepada murid, kita tidak boleh menghujat anak, menjelekkan anak, mempermalukan anak, memukul hati anak. Makanya terus terang, saya tidak setuju kalau ada, mohon maaf, pinjam kata-kata ini, pelampiasan emosi terhadap anak. Tapi melihat dari sisi yang berbeda. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada anak itu dan sebagainya. Nah, mohon izin, kalau berbicara tentang ini nih, menjadi peran sosok seorang guru dalam penguatan buat anak sebenarnya itu ada beberapa yang jadi pembelajaran. Atas apa yang kita lakukan, jadikan ini adalah amal jariah.
Amal jariah, amal yang mengalir terus pahalanya. Sekali lagi, amal yang mengalir terus pahalanya. Karena kenapa? Carilah perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat. Sehingga anak itu dengan ilmu itu luar biasa digunakannya. Guru yang ngajarin alif, bata, guru yang mengajarkan A, B, C, D, guru yang mengajarkan 1 tambah 1, itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Dari sekian yang dia baca, yang sekian dia lakukan, itu guru sedikit banyaknya ada dapat andil. Amal jariah. Amal yang didapat terus pahalanya. Bahkan amal yang tidak terputus, anak soleh. Tidak mesti anak yang kita lahirkan, tapi termasuk anak yang kita didik. Jadi kepada guru-guru dimanapun berada, ini amal jariah adalah sosok yang kita bisa dapat manfaatnya, bahkan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan. Kalau mohon maaf ya, kalau ilmu yang bermanfaat ini, jadi yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu, maaf, sesuatu yang buruk yang kita ajarkan kepada anak, itu akan berbekas juga. Bukan hanya amal jariah, ternyata ada dosa jariah juga. Sekali lagi, ada dosa jariah. Jadi kita harus waspada juga, hati-hati. Berhadapan dengan anak, gestur tubuh kita di depan anak, bagaimana wibawa seorang guru, meruat seorang guru, kemudian sifat malu seorang guru. Jadi itu luar biasa. Maaf ya, 1000 kata, 1 perbuatan itu yang menentukan. Sekali lagi, 1000 kata, 1 perbuatan itu yang menentukan. Jadi seakan-akan gini, kehadiran kita di hadapan murid itu sangat penting. Sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Ketua Yayasan, luar biasa, Ibu Ketua, makasih banyak. Jadi betul, beda sekali berhadapan langsung dengan murid itu. Sekali lagi, sangat-sangat beda. Karena berhadapan langsung itu ada efek kedekatan. Ada sentuhan. Ada sentuhan, ada mimik. Ada perasaan. Ada simpati. Ada rasa kasihan. Mohon izin, saya ada pengalaman, Ibu. Karena saya juga membina sekolah di Makassar. Makasih banyak Ibu Nining yang luar biasa. Bu Nining ini juga banyak membantu di sekolah saya. Ini Bu, mohon maaf. Karena saya juga punya sekolah di Makassar itu, sekolah menengah ke bawah. Jadi, solusi saya terus terang, walaupun ini kayak melanggar, tapi ini demi kebaikan. Jadi murid-murid saya itu karena mereka tidak punya handphone, jadi per 5 orang datang ke rumah guru bergantian. Karena dia tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara 5 orang datang ke rumah guru selama 1 tahun itu. Ya, kemudian setelah itu sudah ada zona-zona yang sudah ada di daerah di Makassar itu, maka saya sudah membolehkan untuk datang ke sekolah, tapi juga mematuhi protokol kesehatan dengan jarak dan sebagainya, dan jumlah murid yang dibatasi. Jadi saya dapat merasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh ibu pengurus, kemudian termasuk guru-guru, itu saya juga merasakan. Sedikit banyaknya saya juga merasakan, karena saya membalikkan pada posisi saya sebagai orang tua. Saya punya anak 4 di sini juga belajar Zoom dan sebagainya. Sampai saya sendiri tidak puas melihat anak-anak belajar pakai Zoom. Sehingga saya harus mendatangkan guru dari Makassar untuk mendampingi anak saya di Jakarta untuk belajar Zoom. Karena mohon maaf ya, kita ini orang tua murid, ini karena yang hadir ini adalah guru-guru dan karyawan. Saya sampaikan ini dari pihak orang tua ya. Rata-rata murid yang sekolah online itu pagi-pagi rata-rata nggak mandi. Rata-rata nggak mandi.
Ya, ya ini terus terang aja. Jadi mereka cuma pakai atasan aja, tapi bawahan enggak. Baju sekolah atasnya, bawahnya enggak. Gitu. Jadi seperti itu. Bahkan ya Allah ya Karim, Masya Allah tabarakallah. Ini inilah yang semua dirasakan. Maka saya salut dengan program adanya vaksin yang begitu cepat. Saya utamanya kepada pemerintah yang luar biasa yang berhasil mencapai puncak pelaksanaan vaksin ini luar biasa. Saya acukan jempol. Kita merujuk dari Singapura dan sebagainya. Mereka masih masa pandemi. Kita alhamdulillah sudah vaksin semua, yang bahkan sudah 2 kali. Bahkan saya baru dapat informasi nih, dapat ilmu di sini bahwa ada vaksin umur 6 tahun. Makasih banyak. Aduh, ya Allah ya Karim. Sedang rasanya. Yang saya tahu baru 12 tahun sekarang, baru hari ini saya tahu. Berarti saya kemana aja selama ini ya. Harusnya dapat info dari Ibu Ketua dari dulu ya. Jadi makasih banyak. Jadi kembali lagi. Jadi ada namanya tantangan dalam mendidik. Makanya tadi sengaja saya tanya langsung kepada Ibu Ketua penanganannya dan bagaimana solusinya. Ternyata Ibu Ketua tadi sudah memaparkan teknik cara untuk menyelesaikan persoalan. Tadi makasih banyak atas arahannya Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kalau saya tadi lihat Ibu memposisikan diri sebagai tanggung jawab yang luar biasa. Ya, karena ini banyak, mohon maaf, guru itu manusia juga. Guru, karyawan itu manusia juga. Jadi mereka tugasnya mengajar, kitalah dari yayasan yang memikirkan mereka. Betul tidak, Bu? Ibu Ketua, Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Jadi buat karyawan dan guru gimana, Bu? Ya, gimana Ya. Ustaz? Buat guru dan karyawan gimana, Bu? Kalau dia, mohon maaf, ada namanya, ini mohon maaf ya, saya harus katakan guru dan karyawan itu bekerja sesuai dengan ranahnya dia, pokoknya berhadapan dengan anak. Tapi bagaimana dengan mereka sendiri, Bu? Dari yayasan. Tanggung jawab yayasan ya, Ya, kepada guru dan karyawan. Silakan Ibu. Iya, memang status guru dan karyawan di Sekolah Kemala Bayangkari itu macam-macam, Ustadz. Ada yang memang pegawai negeri kami minta untuk membantu di sekolah. Jadi ada PNS juga masuk ke sana, Bu? Ya, ada, meskipun sekarang sudah nggak banyak. Kemudian memang jadi pegawai yayasan sekarang ya, gitu ya. Ada yang memang pegawai yayasan. Dan kedepannya nanti semuanya adalah guru dan karyawan dari Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi kami dari Yayasan Kemala Bayangkari, baik di pengurus pusat, pengurus daerah maupun pengurus cabang, kami juga berusaha untuk dapat mampu meningkatkan kesejahteraan ya, bukan hanya kepada si guru, tetapi juga harapannya kepada keluarga, juga meningkatkan kemampuan, keterampilan mereka dengan aneka macam workshop, sekolah dan lain sebagainya. Meskipun kemarin di tengah pandemi gitu ya, jadi kami juga melaksanakan peningkatan pelatihan, workshop dan lain-lainnya, Ustadz, meskipun secara online ya. Karena tentunya digitalisasi ini ya, transformasi digital ini membuat semua orang terkaget-kaget. Termasuk juga tentunya para guru ya. Disinilah peran yayasan untuk mampu membantu meningkatkan kemampuan mereka, improve kemampuan mereka. Alhamdulillah saya rasa sekarang guru-guru sudah dapat menyesuaikan untuk pembelajaran selama pandemi, baik secara online, bahkan sekarang online dan offline, jadi hybrid ya, campuran. Saya tahu hybrid itu lebih berat, lebih capek, tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, pengabdian kepada pendidikan dan juga tanggung jawab kepada murid ya. Dan seperti tadi itu guru, seperti tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, itu adalah wakil orang tua di sekolah. Ya, begitu. Jadi wakil orang tua di sekolah, kadang-kadang waktunya bersama guru jauh lebih banyak dan sering-sering murid jadi mengidolakan para gurunya tentunya ya gitu. Jadi terima kasih kepada para guru Sekolah Kemala Bayangkari, khususnya yang
ada di tingkat dasar itu sangat membantu tentunya para orang tua untuk mampu meletakkan nilai-nilai moral ya dan etika dan spiritual agama. Ya. Iya. Itulah Makasih, pentingnya. makasih banyak Ibu ya, Ibu Ketua, Ya. makasih banyak. Karena kenapa saya nanya kepada Ibu? Karena Ibu yang langsung terjun atau dekat langsung kepada guru-guru dan karyawan. Karena dalam hal ini sosok guru itu merasa nyaman. Ya, bagaimana bisa memberikan ilmunya kepada siswa-siswinya atau anak didiknya itu, bagaimana dia merasa nyaman dulu sebenarnya. Jadi terima kasih banyak. Karena saya juga pengalaman jadi guru, Ibu. Jadi ya. Tentunya yayasan dan sekolah itu harus bersinergi kan gitu ya, Ustadz ya. Betul. Ya betul. Harus bersinergi. Jadi bersinergi apa yang jadi kebutuhan pendidikan di masa pandemi ini, yayasan berusaha memenuhi Ustadz gitu ya. Karena tentunya awal-awal tentunya sangat berbeda, tetapi alhamdulillah sekarang semua dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya di Yayasan Kemala Bayangkari Jawa Timur. Baik yayasan juga sudah mampu menyesuaikan, para guru dan karyawan saya rasa juga mampu menyesuaikan. Tentunya memang harus bersinergi, tidak bisa dilepas masing-masing sendiri. Semua ada peran pentingnya dan saling memberikan masukan. Dan peran penting yayasan di sini adalah mampu meningkatkan kapabilitas kemampuan guru supaya dapat menyesuaikan bagaimana mendidik dan mendidik anak, kemudian mampu meningkatkan kemampuan anak-anak meskipun di tengah masa pandemi dan tetap anak-anak ya. Itu kan ya. Saya aplaus, acungkan jempol, luar biasa. Tapi saya ada begini di guru ya, kita sharing dulu karena ini adalah bagaimana kita, ini namanya kajian. Jadi kajian mengkaji persoalan di masa pandemi tentang pendidikan. Jadi sebenarnya kalau berbicara jadi seperti ini, makasih banyak. Jadi mohon maaf, saya ini sekedar memberikan masukan sebagai penceramah, sebagai pengajar untuk kajian ini. Tapi saya juga beralih kepada sisi pengalaman kita masing-masing. Apalagi ada, alhamdulillah makasih banyak, ini keberuntungan kita di kajian ini, karena kita langsung ada pembimbing kita, ada yang terjun langsung, ada Ibu Ketua Yayasan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin, sedikit banyaknya, beliau juga merasakan bagaimana memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai ketua yayasan, sebagai tanggung jawab. Nah, ada lagi nih, sebagai buat semua nih guru-guru karyawan yang hadir di Zoom meeting hari ini, untuk kajian kali ini adalah bagaimana kita tantangannya ini, karena ada 5 ya. Kata Nabi, dalam ilmu itu ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mendengar, ada yang mencintai ilmu. Ada 4. Terus yang satu apa? Yang membenci ilmu. Nah, kata Nabi, beradalah kalian di antara 4 ini, tapi jangan berada di yang kelima. Yang mana itu? Mohon maaf. Yang pertama adalah menjadilah guru, pendidik. Kalau tidak bisa menjadi pendidik, menjadilah belajar. Kalau tidak ada waktu untuk belajar, nah, makanya tadi terima kasih banyak dari Ibu Ketua sudah menyampaikan, jadi peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru, kemudian ada mohon maaf, workshop dan sebagainya, ada masukan-masukan, termasuk hari ini. Termasuk hari ini dari sisi rohani, dimasukkan dengan mengundang, makasih banyak, saya diberi amanah untuk menyampaikan ini. Karena dari sisi agama, guru itu sangat mulia. Guru itu sangat mulia. Jadi bagaimana kita menjadi yang pertama adalah mengajar, belajar, kemudian yang ketiga menjadi pendengar. Menjadi pendengar. Kemudian yang keempat, inilah yang peranan dari pengurus, ketua yayasan dan sebagainya. Peranannya bagaimana mencintai ilmu itu sendiri. Karena terus terang, saya tahu masing-masing punya bahagian, masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya, tapi unsur pendidikan ini sangat penting. Nah, untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Untuk menguasai ilmu dunia, pendidikan. Untuk menguasai akhirat,
ilmu. Harus ilmu. Semua ilmu. Kata Nabi, kalau mau kuasai dunia, pakai ilmu. Kalau kuasai akhirat, pakai ilmu. Kalau mau kuasai dua-duanya, pakai ilmu. Nah, makanya kalau ibu-ibu amati, alhamdulillah, kita diajarkan untuk menguasai 7 ilmu. Bisa dicatat ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, para guru, dan termasuk kita, karena kita juga orang tua yang harus membekali 7 bekal ilmu kepada anak-anak didik kita. Yang pertama adalah ilmu orang tua. Ilmu orang tua. Sebagaimana Nabi Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit. Maka langit pertama yang ditemui Nabi adalah Nabi Adam. Karena di situ ada ilmu orang tua. Tidak banyak berbicara. Kalaupun berbicara orang tua itu berulang-ulang. Sudah makan, sudah sholat, jangan keluar. Nasihatnya itu melulu. Tapi berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ilmu keterampilan. Jadi sosok anak didik itu diharuskan untuk memiliki keterampilan. Tidak melulu ya apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan di sekolah, tapi bisa jadi ada namanya keterampilan. Maka ilmu keterampilan untuk bekal. Makanya sekolah SLB yang ada ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi dibawain lukisan, jadi saya terharu. Terharu lihatnya. Kebayang nggak muka saya dilukis? Artinya mereka membayangkan saya, Ustadz Maulana. Jadi itu bentuk kedekatan. Pantasan ya. Kemarin-kemarin kenapa telinga saya bunyi-bunyi? Mungkin lagi digambar muka saya. Terima kasih banyak. Jadi gitu. Jadi yang kedua adalah ilmu keterampilan. Didik anak kita dengan keterampilan. Jadi yang pertama tadi ilmu orang tua ya Bu. Ilmu orang tua. Ilmu kedekatan sebagai orang tua. Kemudian adalah ilmu keterampilan. Jadi ada yang cerdas. Makanya yang kedua adalah Nabi Nuh. Dan yang ketiga, ilmu bahasa. Ajarkan anak banyak bahasa. Banyak bahasa. Karena begini, dengan banyaknya bahasa yang dikuasai, maka dia akan menggenggam dunia. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Apa rahasia dibalik kekayaan Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman mengetahui banyak bahasa. Semakin banyak bahasa yang dikenal, maka semakin makmur, semakin kaya. Ya, semakin hebat. Ada bahasa internasional, bahasa Inggris, ada bahasa ummi, bahasa ibu, bahasa daerah maksudnya. Kemudian ada bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa tambahan, bahasa kebutuhan. Ya, dan Mandarin dipelajari bagus. Insya Allah dapat potongan harga itu kalau belanja. Kalau bisa bahasa Mandarin. CC, minimal bilang CC aja udah luar biasa. Dan ilmu bahasa-bahasa yang lain. Yang keempat, nah ini penting. Apa ilmu yang keempat? Adalah ilmu kesehatan. Makanya mohon maaf, dahulukan kesehatan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan mohon maaf, bukan berarti melarang ke sekolah waktu pandemi yang lagi besar-besarnya itu. Tapi hak untuk hidup penting. Hak untuk sehat penting. Yang mana didahulukan, ilmu atau kesehatan? Pasti kita akan menjawab kesehatan. Kesehatan. Jadi yang keempat, pelajari kesehatan. Bagaimana hidup sehat, bagaimana berlaku sehat, kebiasaan sehat, makan yang sehat, tidur yang sehat, bergaul yang sehat. Itu penting. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Mencuci tangan dengan baik. Tidur yang cukup, dan itu penting. Mohon maaf, itu ya ilmu yang keempat. Kemudian ilmu yang kelima yang harus diterapkan adalah ilmu yang namanya, mohon izin, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Nah, jadi anak itu diajarin mengenal
mengenal ekonomi itu penting. Bagaimana dia menghargai pemberian. Makanya ibu-ibu, bapak guru, ada 5 doa yang wajib diajarkan kepada anak-anak dan anak didik kita. Ada 5 doa yang wajib kita ajarkan ke anak didik kita. Yang pertama, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan doa keluar rumah. 5 doa ini penting, wajib diajarkan kepada anak-anak. Karena memiliki makna tersendiri. Doa sebelum tidur, penyerahan diri kepada Allah. Doa bangun tidur, bentuk kesyukuran, dibangkitkan. Doa sebelum makan, bentuk kesyukuran. Makanya saya suka kalau kita sebelum makan berdoa dulu. Terima kasih. Nah, ucapkan terima kasih. Berdoa sebelum makan, membuat makanan itu berberkah. Memuji makanan, membuat kita mendapatkan doa dari para malaikat. Doa sesudah makan. Nah, bagaimana kita bisa pandai berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan. Jadi kalau orang diajarin anak itu berdoa sesudah makan, sebenarnya kita lagi mendidik anak bagaimana mengucapkan terima kasih sesudah diberi. Kemudian yang kelima, doa keluar rumah. Bagaimana bentuk tawakal, penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi 5 doa ini. Kembali lagi, ada 7 ilmu yang diajarin. Ilmu orang tua, ilmu keterampilan, ilmu bahasa, ilmu kesehatan. Yang kelima, ilmu ekonomi. Nah, jadi tidak apa-apa. Bagaimana anak itu mengenal pekerjaan orang tuanya. Bagaimana anak-anak itu tahu bahwa buku itu dibeli. Pensil itu dibeli. Sehingga dia tidak mubazir. Karena dia tahu ada harga. Ada harga. Sehingga dia bisa menghargai. Bahkan kalau bisa ngajarin anak menabung itu luar biasa. Luar biasa. Ada namanya kanting kejujuran. Itu lebih luar biasa lagi tuh. Itu. Dan yang yang keenam adalah ilmu strategi hidup. Maka seorang guru tidak apa-apa bertanya kepada murid-murid, cita-cita kamu apa, nak? Kalau dia langsung menyebut cita-citanya, berarti harapan hidupnya tinggi. Kalau dia menyebut cita-citanya, berarti dia punya target hidup. Kalau dia menyebut cita-citanya, berarti dia punya keinginan. Jadi ada namanya pohon cita-cita itu kalau waktu di sekolah. Daun-daunnya ada cita-citanya ditulis di daun-daun masing-masing. Jadi di kelas itu tidak apa-apa, di kelas itu ada pohon cita-cita. Jadi setiap anak menulis cita-citanya sehingga ada target, ada harapan, ada keinginan di dalamnya. Dan yang ketujuh, jangan lupa, betul tadi kata Ibu Ketua, pendidikan budi pekerti, agama itu harus dikuatkan. Jadi gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tak terasa ya, sudah setengah 3 ya, belum ada sesi tanya jawab. Kemudian, baiklah, saya ambil kesimpulan untuk tausiah saya hari ini tentang kajian menjadi bagaimana kita peran guru ya. Sekali lagi peran guru di masa pandemik ini supaya menguatkan anak. Yang pertama untuk catatannya buat semuanya bahwa menjadilah manusia yang bermanfaat. Guru itu adalah orang yang bermanfaat, orang yang dibutuhkan. Orang yang dibutuhkan. Untuk membangun satu negara dibutuhkan guru. Dibutuhkan pendidik. Jadi guru adalah garda terdepan. Karena betul tadi kita sepakat sama Ibu Ketua tadi bahwa murid itu lebih dengar kata-kata guru, bahkan lebih dekat dengan guru murid-murid itu, bahkan waktunya lebih banyak dengan gurunya. Yang kedua adalah menjadi manusia yang mulia. Bagaimana memuliakan diri dulu, karena jangan sampai justru kita sendiri yang mempermalukan diri kita. Justru diri
kita yang menghinakan diri kita. Maka menjadi manusia mulia. Kemudian yang ketiga, mohon izin saya sampaikan, memuliakan sesama. Sosok seorang guru membentuk kedekatan kepada murid. Kedekatan kepada murid. Bahkan sharing sama murid, gimana kabarnya, gimana tinggalnya, bagaimana perasaannya. Jadi betul-betul sosok guru itu ngabsen itu, ini pengalaman kalau sekolah, itu mengabsen menyebut nama anak-anak itu bentuk kedekatan. Hadir Pak, sebenarnya kita bisa tahu, nggak usah disebut satu-satu. Lengkap, ini bangku ini lengkap. Tapi secara kita sebutin nama anak-anak satu, panggil nama anak-anak satu, padahal kita tahu dia hadir. Tapi kita mau mendidik mereka untuk kedekatan sebenarnya. Bahkan tidak ada salahnya berbaris dulu masuk sekolah, baca doa sebelum masuk sekolah. Dulu kalau hari Jumat periksa kuku dulu. Kedekatan luar biasa. Maka mohon maaf, kemarin saya juga dari Makassar memberi pengarahan juga dengan guru-guru saya. Sebenarnya guru itu lebih awal datang daripada murid. Karena guru yang menyambut murid. Ya, kedisiplinan ya itu. Karena ada juga guru bermasa bodoh, aku datang sesuai jam pelajaran saya. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi harus ada kedekatan. Mohon izin, mohon maaf. Apalagi berkarya dan berbagi. Ya. Sosok guru itu harus kreatif. Nah, di masa pandemik ini kita dituntut 3 hal. Apa itu? Kreatif, disiplin, dan mohon maaf, mandiri. Jadi kita dituntut 3 hal. Kemandirian kita, kemudian mohon maaf, bagaimana kita bisa mencari solusi sebenarnya. Nah, alhamdulillah untungnya masa pandemi ini ada teknologi. Kebayang nggak kalau tidak ada teknologi di masa pandemi? Aduh, gimana nih anak-anak? Kita aja sebenarnya saya memposisikan diri sebagai orang tua, gimana nih anak-anak ini? Betul ada pemikiran Ibu Ketua luar biasa. Memikirkan ternyata ada anak dari awal sekolah tidak pernah nginjak sekolahnya sendiri, tidak pernah tahu. Anak kelas 1 lah. Ya Bu ya, anak kelas 1 ya. Kelas 1 kelas 2 itu belum pernah nginjak suasana sekolah itu. Bahkan kalau tadi disampaikan jumlah murid siswa itu tahun ajaran ini itu wajar karena kebanyakan orang tua murid tahun ajaran ini di masa pandemi ini mereka tidak memasukkan anak di sekolah formal. Jadi ada beberapa orang saya di sekolah formal Ustaz, karena saya lebih baik sekolah sendiri aja di rumah, homeschool dan sebagainya. Itu. Jadi makasih banyak Ibu Ketua Yayasan yang tahu perasaan. Nah ini dari sekolah pasti ada perasaan ini. Sekolah Kemala Bayangkari se-daerah Jawa Timur pasti deg-degan nih. Aduh, kenapa ya target murid ini kok menurun ya? Jumlah pendaftar siswa tahun ajaran ini menurun. Udah, Ibu Ketua sudah tahu itu. Ibu Ketua sudah merasakan itu. Bahwa ini karena efek daripada pandemi ini, karena rata-rata tanda kutip orang tua murid pasti berkata, ngapain di sekolahin anak di sekolah formal yang tidak bertatap muka, mending saya bawa panggil guru dari luar untuk masuk mengajarin anaknya itu. Jadi makasih banyak Ibu Ketua Yayasan, Ibu Ketua Bayangkari, di mana beliau langsung merasakan ya. Selamat siang Bu. Ibu Ketua. Ya, pasti terasa lah Ustaz. Ya terasa. Jadi gimana nih menguatkan dari ketua dari yayasan, dari pengurus yayasan menguatkan perasaan guru dan karyawan supaya mereka semangat selama pandemi ini. Silakan Ibu. Ya, Ustadz saya kan pernah mengalami pandemi sejak awal pandemi. Saya ada di 2 provinsi, di Kalimantan dan di Jawa ya, di Kalimantan Selatan. Oh gitu. Jawa ya. Tentunya ya alhamdulillah ya yang di Jawa harus patut disyukuri karena banyak kemudahan gitu kan dibandingkan di luar Jawa. Tapi itu tidak menghalangi
kita tetap dapat melaksanakan pendidikan tentunya dengan keterbatasan ya. Meskipun tidak tepat juga kita mendidik sendiri karena separuh porsi itu tentunya porsi orang tua sekarang jadinya lebih besar ya. Iya betul. Tapi bagaimanapun ya kita kan orang tua semua ya. Pendidik itu juga orang tua semua di rumah. Jadi apa yang kami sampaikan kepada mereka tentunya ya yayasan pasti akan berkontribusi lebih besar untuk mampu membantu mencapai satu, kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya. Kedua, terus berkomunikasi dengan guru-guru ya, meskipun dengan keterbatasan. Awal-awal tentunya dengan teknologi full ya, kita online tetapi sedikit-sedikit bisa bertemu meskipun tidak bisa sesering dulu. Dan sekarang tentunya kita harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Dan kedua, yayasan juga memperhatikan kesehatan para guru, karyawan dan juga keluarganya gitu ya. Jadi berikut keluarganya ya Bu? Pastinya keluarganya. Gitu. Karena kan pasti pandemi COVID ini kalau satu terkena, satu rumah pasti terkena. Kan kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Jadi kita perhatikan juga yayasan sampai di cabang-cabang kami minta juga untuk memperhatikan kesehatan karyawan, guru, bahkan sampai ke murid-murid, khususnya apabila murid-murid itu memang sangat keterbatasan secara ekonomi gitu ya. Ya itulah yang bisa kita lakukan, berbagi di masa pandemi. Kira-kira kan begitu ya Ustadz ya. Jadi gini, ku ampusaku wa ahliku nara, diri dulu baru orang lain. Dari ketua yayasan, dari pengurus yayasan, alhamdulillah ini untuk sekolah Kamala Bayangkari, alhamdulillah ada solusi, jadi bentuk perhatian yang luar biasa. Makasih banyak Ibu Ketua, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin bisa ditanya Pak Ustadz sama gurunya nanti salah satu. Oh ya, Jadi paparan dari Ibu ini luar biasa. Saya bisa garis bawahi bahwa kepedulian, perhatian dari pengurus yayasan kepada seluruh guru dan karyawan sekolah Kamala Bayangkari yang lebih umumnya se-daerah Jawa Timur ini cukup alhamdulillah jadi tenang guru-guru dan karyawan. Dan alhamdulillah tak terasa hampir 2 tahun kita berada di masa pandemi ya. Karena ini 1 tahun 8 bulan kalau tidak salah, kalau saya tidak salah hitung ya. Ini luar biasa ujian yang sangat besar dan kita tidak ada waktu untuk mengeluh. Tidak pantas kita mengeluh karena semua merasakan, semua kena imbasnya. Nah, dan untungnya sekali lagi saya katakan sekolah Kamala Bayangkari alhamdulillah memiliki kekuatan yang luar biasa karena di bawah naungan yayasan Bayangkari. Ini luar biasa. Makasih banyak Ibu dan semuanya. Saya rasa ini karena ini sudah hampir 2:30 ya, karena kita dibatasi waktu. Saya nggak ngerasa loh ngomong ngoceh. Baru masuk tahu-tahu sudah 1,5 jam lewat ya, sudah 2:30 ini. Padahal kita belum masuk tanya jawab. Iya, silakan. Assalamualaikum untuk host. Assalamualaikum. Baik Ustadz. Nah, ya gimana? Apa ada sesi tanya jawab atau langsung aja? Langsung saja Ustadz untuk sesi tanya jawab kita tidak ada. Baik. Tapi aku ada titipan nih dari Bu Ketua nih. Baik, titipannya Begini, seperti Bu apa ya Ketua, Ustadz? aku bisa tanya-tanya guru-guru ya Ibu. Aku mau nanya-nanya kepada nih. Waduh luar biasa dari SMK Brimob ini. Assalamualaikum. Ini sekolah luar biasa ya. PYKB C Brimob SMK KB 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya kemarin saya diberitahu akan ada Zoom melibatkan guru dan karyawan sekolah
Itu saya langsung antusias sekali. Aduh, mau. Pokoknya saya usahain deh. Ya. Iya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Jadi makasih banyak ya. Luar biasa Ustaz. Iya. Iya. Ada Ini mungkin yang mau Ustaz. disampaikan? Ya, sudah disampaikan tadi Ustaz. Di selama pandemi ini semua sekolah merasakan Ustaz. Terutama pada saat PPDB Ustaz. Dan biasanya di SMK ini bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk promosikan sekolah, tapi sudah 1 tahun ini tidak bisa Ustaz. Sehingga dirasakan sekali jumlah siswa sangat menurun sekali Ustaz. Nah, sedangkan sekarang sekolah-sekolah di Jawa Timur sudah banyak yang masuk 50% Ustaz. Oh Insya gitu. Allah untuk tahun depan insya Allah bisa bertambah lagi jumlahnya Ustaz. Oke, gitu. Ada yang mau disampaikan kepada Ibu Ketua Yayasan? Silakan, Bapak. Ucapan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Ketua. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sejak 2 bulan yang lalu kami sudah diizinkan untuk tatap muka. Jadi belajar tatap muka PTM. Nah, PTM yang kami laksanakan di SMK ini sekarang sudah 50% Ustaz. Oh gitu. Anak dan orang tua sangat mendukung sekali Ustaz. Responnya sangat mendukung sekali ya. Ya, baik orang tua maupun siswa ini sangat antusias sekali dengan adanya PTM ini Ustaz. Semoga nanti tepatnya kalau sekarang sudah 50%, ya kedepannya bisa dibuka lagi 75% dan akhirnya juga 100%. Pandemi di Indonesia ini sudah bubar Ustaz. Begitu. Masya Allah. Makasih banyak ya Bapak. Saya mau kemana nih? Ke Surabaya. Ada ibu, saya lihat di gambar ini ada 2 ibu. PYK BC Surabaya. SDK 89. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Dari PYKB C Surabaya SDIK 89. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar? Ya, silakan. Saya kita ada ulur. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ayo. Ngomong aja, tidak apa-apa. Kita ini alhamdulillah ini sedaerah Jawa Timur loh. Kapan lagi bisa ditonton, dilihat banyak orang. Bahkan langsung ada Ibu Ketua, dari pengurus ada semua lengkap. Ya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ibu ngajar sebagai guru apa, pelajaran apa? Saya guru kelas 4, Pak. Oh, guru kelas 4. Iya. Tantangan di masa pandemi ini apa yang dirasakan Ibu? Ibu siapa namanya? Nunuk. Bu Dunuk. Iya. Silakan Ibu. Kesan dan kesannya. Ya, sedihnya banyak siswa yang kadang nggak bisa mengikuti daring. Hambatannya ya biasa Pak, itu gadgetnya nggak ada hanya 1 untuk beberapa anak gitu, atau ini kuota. Iya. Tadi ada solusi dari Ibu Ketua loh. Ada solusi dari Ibu Ketua tadi yang disampaikan, kalau kita bisa simak, ada namanya pengerjaan tugas. Oh iya. Ya, Pak. Jadi bagusnya mungkin kita kasih tugas. Ya.
Betul. Iya. Hanya datang Yang untuk namanya- menerima tugas, kemudian mengerjakan Iya. tugas, kemudian melampirkan tugas itu, kemudian menyetor kembali. Iya. Mungkin ada yang Iya, disampaikan ada Ibu seperti Nunu kepada Ibu Ketua Yayasan, silakan. Tidak apa-apa. Mohon maaf Ibu, karena belum pernah sempat tatap muka dengan Ibu Ketua. Ibu Ketua, iyalah, Iya. daerahnya banyak. Iya, banyak sekali. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga, bisa ketemu langsung Iya. sama Ibu Ketua, tapi walaupun tidak bertatap langsung, cuma dari Zoom-nya. Ya. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada dua pembicara tadi, Ibu Ketua Yayasan. Ya, Silakan. terima kasih Satu sekali dari pihak sekolah dan supportnya satu dari kepada guru yang ada di Ibu rumah. Ketua Yayasan, Pak, dengan Pak Ustadz Maulana. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Kehadirannya, ilmunya Diberikan ada ilmu yang sempat kita lupa tadi Pak, yang 5 itu ilmu apa tadi? Yang ada pengajar, belajar, pendengar, mencintai, tapi dan jangan berada membenci. yang kelima, pembenci. Iya. Itu ilmu apa Pak? Itu namanya. Jadi yang menghalangi vaksin itu tidak mau vaksin, itu termasuk penghalang. Gimana caranya bisa tatap muka kalau tidak vaksin dulu? Iya, iya benar. Ada Pak, ada yang ketakutan seperti itu. Ya, cuma bagaimana caranya kita coba belajar dari Ibu Ketua deh. Gimana solusi Ibu Ketua menyelesaikan persoalan ada ketakutan divaksin? Karena Ibu Ketua kan dokter. Ya akhirnya saya coba ini mendekati siswanya sendiri. Udah sama ibu gitu. aja kalau takut sama perawat atau dengan Bu Dokter. Jadi ibu yang nyuntik? Bukan ini untuk swab Pak. Oh swabnya. Swab, Kirain ya. ibu yang nyuntik. Tidak, saya bukan dokter Pak. Nanti Dokter, salah Pak. suntik. Ya, makasih banyak Ibu Nunu. Ibu Nunu di mana ya? sama-sama. Di Surabaya ya? Baik, Iya, di Surabaya. Baik. Ustadz, Ya. mohon Ya. izin Durasi untuk sudah habis. pelengkap kegiatan pengajian kita pada sore hari ini berkenan sebagai oleh-oleh kepada seluruh undangan untuk segera memimpin doa sekaligus menutup acara pada sore hari ini. Mohon izin Ustadz. harus tampak. Ya, minta maaf keasikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sama-sama angkat tangan kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asyihi shay'un fis samai was sami'ul alim. Allahumma ghfirna bi ilmi wa syaina bi ilmi wa akhirna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang berberkah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan bermanfaat buat sesama. Khairun nas ampohulin nas. Jadikanlah kami orang-orang yang terpilih untuk bisa menjadi mulia dan bisa memuliakan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan atas ilmu itu sendiri. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam bahaya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana. Dan hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara pengajian pada hari ini. Sekali lagi kami aturkan besar terima kasih atas kebersamaannya dan supportnya dari Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Uli Niko Afinta. Dan kami aturkan besar terima kasih pula atas kehadiran seluruh undangan
Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam kemasan acara demi acara terdapat kesalahan dan kami mohon undur diri. Mohon izin berkenan kepada yang terhormat Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur dan Al Ustadz Muhammad Nur Maulana berkenan untuk melambaikan tangan ke atas sebagai salam penghormatan dan salam perpisahan kepada seluruh undangan yang hadir secara virtual. Dan akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, walidah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, acaranya bagus.